Halo adik-adik, kembali lagi dengan Sir Zetri ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal yang berhubungan dengan larutan penyangga, tetapi bukan soal larutan penyangga yang biasa, tetapi larutan penyangga yang ketika ditambahkan asam dan basa. Bagaimana proses pengerjaan soalnya? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan berhubungan dengan soal-soal kimia, silakan ditulis soalnya di kolom komentar. Dan jangan lupa follow IG Sir Zetri, Zetri LD. Oke, sekarang coba kita lanjut pembahasan soal yang berhubungan dengan larutan penyangga ketika larutannya ditambahkan asam atau basa ya. Nah, ini dia. Jadi kalau soalnya biasa, asam sama basa, kemudian ketika dia dicampur, misalnya larutannya menghasilkan larutan penyangga, maka ditentukanlah pH-nya. Nah sekarang, yang B dan yang C ini, larutan penyangganya atau sistem penyangga yang sudah terbentuk itu ditambahkan asam, atau yang C itu ditambahkan basa. Nah sekarang bagaimanakah pengerjaannya? Ya. Nah sebelumnya kita lakukan pengerjaan penentuan pH, larutan penyangga yang biasa dulu ya. Nah sekarang coba. Di sini ada H3PO4. H3PO4 adalah sebuah asam lemah ya. Sebuah asam lemah dicampur dengan NaOH. Nah, untuk menjawab soal yang A, kita tulis reaksinya dulu. Bahwa H3PO4 direaksikan dengan NaOH. Nah, perlu diingat bahwa misalnya ketika asam yang mempunyai lebih dari 1H dan kemudian dia menghasilkan larutan penyangga atau menghasilkan sistem penyangga, maka H-nya itu ketika membentuk garam atau membentuk basa konjugasi hanyalah berubah satu saja. Maka ketika H3PO4 ini bereaksi dengan basa, maka dia akan menghilangkan atau menyumbangkan satu atom H saja, sehingga nanti dia akan menjadi H2PO4 min ya. Dan kemudian dia akan bereaksi dengan ion positif dari basa, maka dia akan bereaksi dengan Na ya. Nah, maka garam yang akan dihasilkan apa? Berarti Na plus dengan H2PO4 min, berarti senyawa garamnya NaH2PO4. Berarti di sini hasil sisanya sampingannya OH min dengan H plus, berarti di sini H2O ya. Nah, sekarang tinggal kita uraikan melalui papan mula-mula bereaksi dan sisanya. Nah, sekarang kita lihat berapa molkah atau dalam satuan berapa milimolkah H3PO4. Nah, H3PO4 berapa milimol? H3PO4 berarti di sini adalah 1 molar, kemudian dia 50 ml, berarti di sini ada 50 milimol ya. Dan kemudian kalau NaOH bagaimana? NaOH konsentrasinya sama. Konsentrasinya 0,5 molar dikali volumenya 50 mililiter. Berarti di sini molnya dalam satuan milimol adalah 25 milimol ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke mol mula-mula H3PO4, ini adalah sebanyak 50 milimol. Kemudian NaOH adalah 25 milimol. Dan pastikan reaksinya setara dulu ya. Kalau ini reaksinya udah setara ya. Nah, sekarang berarti kalau misalnya perbandingan H3PO4 dengan NaOH ini perbandingannya 1:1, berarti NaOH ini yang bakalan habis karena jumlah molnya lebih sedikit ya, 25 milimol. Karena perbandingannya 1:1 semuanya, maka di sini H3PO4 juga akan bereaksi sebanyak 25 milimol NaH2PO4 sebagai garam atau basa konjugasi dari H3PO4 itu juga akan dihasilkan sebanyak 25 milimol, H2O-nya juga 25 milimol. Nah, ini tinggal kita kurangin. NaOH-nya berarti di sini habis, H3PO4-nya bersisa 25 milimol, NaH2PO4 dihasilkan sebanyak 25 milimol. Nah,
Kemudian selanjutnya, karena ini penyangganya adalah penyangga yang bersifat asam, ya, karena ada asam lemah H3PO4, berarti tinggal kita buka rumus bahwa H+ sama dengan Ka dikali N asam per N garam dikali dengan valensinya. Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 7,5 dikali 10 pangkat min 3, di mana mol asamnya berapa? Mol asamnya mol H3PO4 berarti ya. Berarti di sini 25 milimol, 25 milimol, kemudian mol basa konjugasi atau mol garamnya. Ini adalah 25, kemudian valensinya 1 ya, jumlah ion yang lemah yang ada pada garamnya. Berarti ini coret 25, ini coret 25, berarti di sini H plusnya sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya sama dengan 3 min log 7,5. Jadi inilah pH ketika H3PO4 dicampurkan dengan NaOH dengan komposisi yang dimaksud oleh soal ya. Nah ini kalau yang A ini masih soalnya yang larutan penyangga yang biasa. Nah, baik. Sekarang coba kita lihat untuk soal yang B. Kalau soal yang B di sini adalah dengan cara penambahan. Ketika ditambahkan sebanyak 10 ml HCl ya, ditambahkan 10 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 molar, maka bagaimana cara penentuan pH-nya? Oke, baik. Yang nomor B. Nah, kalau yang B ini, dia kan ditambahkan dengan, tapi kita harus lihat dulu komposisi larutan penyangga yang sudah terbentuk ya. Komposisi larutan penyangga yang sudah terbentuk di soal yang A, bisa kita lihat bahwa di sana ada H3PO4. Ada H3PO4 dan kemudian ada garamnya juga ya. Ada garamnya adalah NaH2PO4, di mana H3PO4 ini pasti sifatnya adalah asam ya. Dan kemudian di sini NaH2PO4 selain dia bersifat garam, ini bisa kita tafsirkan juga dia bersifat sebagai basa konjugasi ya. Dia bertindak sebagai basa konjugasi. Nah, di mana asam H3PO4 ini komposisinya ketika membentuk larutan penyangga adalah 25 milimol. Dan kemudian kalau NaH2PO4 komposisinya adalah 25 milimol. Dan kemudian di dalam kasus ini dia ditambahkan dengan di soal yang B dia ditambahkan dengan 10 ml HCl 0,1 molar ya. Jadi ditambahkan 10 ml HCl 0,1 molar, atau kalau kita lihat berapa mol ini? Ada 1 milimol ya. Dan kita tahu HCl ini adalah sifatnya adalah asam ya. HCl ini dia bersifat asam, maka dia akan bereaksi dengan sifatnya yang berbeda. Nah, maka di sini dia akan bereaksi dengan NaH2PO4 yang bersifat basa ya. Basanya basa konjugasi ya. Nah, sekarang tinggal kita bikin reaksinya. Kan kita udah tafsirkan bahwa HCl itu bereaksi dengan NaH2PO4. Nah, jadi di sini NaH2PO4 dia bereaksi dengan HCl, maka yang terbentuk adalah H3PO4 lagi ya, H3PO4 dan kemudian juga dihasilkan NaCl. Ini mula-mulanya, kemudian ini bereaksinya dan ini sisanya. Nah, kita lihat komposisi awalnya NaH2PO4. Di sini komposisi awalnya adalah 25 milimol karena kan memang udah ada terbentuk di awal ya. HCl itu adalah 1 milimol. Nah, ini 1 milimol. Kemudian H3PO4 itu ada 25 milimol. NaCl ini bisa kita abaikan karena tidak berperan dalam proses penentuan pH ya. Maka di sini yang akan habis bereaksi tentu adalah yang 1 mol HCl ini ya. Berarti di sini 1 milimol, ini juga 1 milimol. H3PO4 juga 1 milimol. Kenapa? Karena perbandingannya 1:1 semua ya. Nah,
Yang perlu diingat, produk itu jumlahnya bakalan bertambah, sementara produk reaktan akan berkurang ya. Maka di sini 24 milimol karena dikurangin, sementara kalau produk ini berarti 26 milimol. Nah, sekarang ini tinggal kita lihat berapa pH-nya. Tinggal kita buka rumus H plusnya, maka H plus sama dengan Ka dikali N asam per N garam dikali dengan valensinya. Ka-nya berapa tadi? 7,5 dikali 10 pangkat min 3 dikali N asamnya yang mana? N asamnya berarti 26 kan, karena H3PO4. Maka di sini 26 per mol garamnya adalah 24 dikali valensinya 1 ya. Nah, ini tinggal kita hitung manual, 26 per 24 dikali 7,5. Ini H plusnya adalah sebanyak 8,125 dikali 10 pangkat min 3. Ini adalah nilai H plusnya. Maka pH-nya berapa? Maka pH-nya adalah min 3 min log 8,1225 ya. Nah, jadi kata kuncinya kalau misalnya dia ditambahkan HCl, dia ditambahkan dengan asam, maka asam yang baru ditambahkan itu akan bereaksi dengan sifat yang berbeda dari komponen penyangga yang ada. Jadi kalau asam ditambahkan asam, maka dia akan bereaksi dengan basa dari sistem penyangga yang sudah ada. Nah, itu dia soal yang nomor 2. Jadi kalau larutan penyangga ditambahkan dengan asam, maka dia akan bereaksi dengan basa konjugasi, dan dalam hal ini adalah NaH2PO4 ya. Nah, kemudian coba kalau kita lihat kalau soal yang C. Kalau soal yang C ini dia ditambahkan dengan NaOH, yang artinya dia ditambahkan dengan sebuah basa ya. Nah, kalau ditambahkan dengan sebuah basa yang C ya. Kalau ditambahkan dengan sebuah basa, di mana basa yang ditambahkan di soal yang C tadi, 10 ml NaOH, sebentar, 10 ml NaOH, 0,1 molar. Kalau kita lihat ini berapa mol? Ini 10 sama 0,1 berarti di sini 1 milimol. 1 milimol. Dan kemudian NaOH ini pasti bersifat basa ya. Kalau dia basa berarti dia bereaksi dengan yang asam. Bereaksi dengan asam, di mana asamnya itu adalah asam dari H3PO4 ya. Nah, ini kita bikin reaksinya dulu. Maka di sini kalau di asamnya tadi adalah H3PO4 kemudian ditambahkan dengan 3PO4 ditambahkan dengan NaOH. Nah, maka seperti proses pembentukan garam tadi, H-nya itu hanya berubah satu saja. Maka di sini akan dihasilkanlah Na2PO4 di Na2, sebentar, NaH2PO4 ya. NaH2PO4 ditambah dengan H2O. Nah, sekarang tinggal kita masukkan mula-mula bereaksi sisanya, mula-mula bereaksi dan sisanya. Nah, sekarang coba kita lihat komposisi awalnya tadi H3PO4-nya berapa? H3PO4 itu komposisinya adalah 25, kemudian garamnya atau basa konjugasinya juga 25 milimol ya. Nah, ini sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. H3PO4-nya adalah 25 milimol. Kemudian NaH2PO4-nya juga 25 milimol. Dan kemudian selanjutnya NaOH-nya tadi adalah 1 milimol ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat yang mana yang akan habis bereaksi pasti NaOH dengan jumlah mol yang lebih sedikit ya. Nah, maka di sini dia semuanya bereaksi sebanyak 1 milimol. Ini 1 milimol. Ini juga 1 milimol. Dan ini juga 1 milimol. H2O-nya juga dihasilkan sebanyak 1 milimol. Nah, ini yang reaktan bakalan berkurang, yang produk bakalan bertambah. Berarti di sini 24 milimol.
ini habis ya NaOH-nya, maka NaHH2PO4 berarti 26 milimol. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rumus ke penyangga asamnya. Ka dikali N asam per N garam dikali dengan valensi. Ka-nya kan tadi 7,5 kali 10 pangkat min 3. Di mana N asamnya berapa? N asamnya ternyata adalah 24, kemudian N garamnya adalah 26 dikali valensi. Valensinya berapa? Valensinya jumlah ion yang lemah yang ada pada garam, itu jumlahnya 1. Ini tinggal kita hitung, 24 dibagi 26 dikali 7,5. Ini nilainya adalah 6,9 ya. 6,9 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini adalah nilai H plusnya. Berarti pH-nya berapa? pH-nya sama dengan 3 min log 6,9 ya. Nah, jadi seperti inilah proses pengerjaan ketika larutan penyangga ditambahkan dengan asam. Kalau dia asam maka kalau ditambahkan asam maka dia bereaksi dengan basa, atau ketika dia basa ketika ditambahkan basa maka dia akan bereaksi dengan asamnya ya. Nah, oke, baik, semoga bermanfaat video ini. Jika kalian suka silahkan di-like dan jangan lupa di-subscribe juga. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.